Dalam video kali ini saya akan memberikan materi mengenai harta benda dalam perkawinan. Seperti yang kita tahu, perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum terhadap beberapa aspek kehidupan suami maupun si istri. Nah, salah satunya akibat terhadap harta bendanya. Apa saja yang menjadi akibat perkawinan terhadap harta bendanya? Pertama, bisa terjadi penggolongan atau jenis benda. Pertama, terkait dengan penggolongan atau jenis benda. Nah, ini biasanya berdasarkan perolehannya kapan, sebelum atau sesudah perkawinan. Kemudian, kewenangan suami maupun istri terhadap benda tersebut, apakah perlu persetujuan pasangannya atau tidak. Kemudian, terkait dengan perikatan yang dibuat selama perkawinan. Kalau belum mendapatkan materi tentang perikatan ya, secara gampang ya, perikatan itu merupakan transaksi gitu ya. Utang piutang yang dibuat selama perkawinan. Karena ketika kita membicarakan mengenai harta benda, kita tidak hanya membicarakan mengenai aset, tapi juga utang, liability gitu ya, kewajiban yang itu tentunya berpengaruh terhadap harta benda. Kemudian hal-hal mengenai pembagian harta saat bubarnya perkawinan. Nah, dari beberapa aspek tersebut, apa saja yang diatur dalam undang-undang perkawinan? Ternyata tidak semua aspek tersebut diatur secara jelas dan lengkap dalam undang-undang perkawinan. Beberapa hal mengenai harta benda dalam undang-undang perkawinan ada. Pertama, terkait dengan penggolongan hartanya, kemudian tindakan terhadap harta bersama dan harta bawaan ya. Jadi bagaimana cara memperlakukan harta benda tersebut, dan yang satu lagi tentang perjanjian perkawinan. Nah, hal-hal mengenai pembagian harta perkawinan jika terjadi bubarnya perkawinan itu tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Ada sih pasal tentang pembagian tersebut, namun undang-undang perkawinan menyebutkannya seperti ini. Pembagian harta perkawinan jika terjadi bubarnya perkawinan dilakukan berdasarkan hukumnya masing-masing. Nah, disinilah dimana pluralisme hukum itu kemudian berlaku, gitu ya, karena dalam hal hukum keluarga, termasuk juga terkait dengan harta perkawinan, berlaku ada hukum Islam, kemudian ada hukum keluarga berdasarkan KUH Perdata, ada juga hukum adat. Jadi tergantung si suami dan istri ini dia tunduk pada hukum apa, karena nanti konsepnya bisa berbeda-beda. Terkait dengan penggolongan harta, secara umum dalam undang-undang perkawinan dibagi dua jenis, yaitu harta bersama dan harta pribadi gitu, atau harta bawaan. Harta bersama itu kalau masyarakat sering bilang itu harta gonogini gitu ya. Nah, ini dibagi berdasarkan perolehannya. Harta pribadi merupakan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau bisa jadi selama perkawinan, namun harta tersebut statusnya perolehannya karena waris ya, karena waris atau karena hadiah ya, hibah gitu. Sedangkan harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Nah, ini cara memperlakukan bendanya itu berbeda. Kalau harta pribadi ini menjadi kewenangan penuh si pemiliknya, artinya tidak perlu ada persetujuan dari pasangannya. Sedangkan harta bersama, dalam pengelolaannya perlu ada persetujuan dari pasangannya. Pengelolaan yang seperti apa yang perlu persetujuan? Kalau untuk perolehannya biasanya tidak perlu ada persetujuan ya. Misalnya kita mau dapat gaji atau mungkin kemudian kita mau mendapatkan bayaran dari orang lain, tentunya tidak perlu ada persetujuan. Tapi biasanya persetujuan ini penting ketika benda tersebut akan dialihkan ke pihak ketiga. Misalnya mau dijual atau mau dihibahkan, itu perlu persetujuan dari pasangan. Kalau itu harta bersama, gitu ya. Nah, selain perbuatan hukum mengalihkan kepemilikan terhadap harta bersama, tindakan hukum membuat utang pun juga perlu persetujuan dari pasangannya. Kenapa? Karena yang namanya utang itu biasanya jangka panjang, apalagi jumlahnya mungkin tidak sedikit, dan itu nanti harta-harta yang akan diperoleh mendatang kemungkinan bisa jadi akan digunakan untuk melunasi hartanya. Ya, jadi utang itu juga akan sangat berpengaruh terhadap harta benda si suami istri ini ya, makanya perlu ada persetujuan. Karena yang namanya harta bersama itu tidak hanya aset bersama tetapi juga utang bersama.
Artinya misalnya suami yang berhutang, suami yang tanda tangan perjanjian kreditnya, namun si istri itu juga bisa ditagih pelunasannya karena itu juga utang bersama, gitu ya. Jadi dalam tindakan-tindakan membuat utang perlu persetujuan dari istri maupun suaminya. Nah, penggolongan harta pribadi dan harta bersama ini bisa dibilang berlaku untuk semua perkawinan kecuali pihak-pihaknya ini mengatur berbeda. Artinya ini bisa dibilang semacam default setting dalam harta perkawinan di Indonesia gitu ya. Nah, kalau pihak-pihak ini mau mengatur dengan berbeda, artinya tidak default setting ya, tetapi customize cara pengelolaan harta perkawinannya, itu boleh. Misalnya pasangan ini tidak mau ada harta bersama, maunya harta pribadi saja gitu ya. Jadi pisah ya, pemisahan harta itu bisa dilakukan. Caranya adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Nah, ini ada dalam undang-undang perkawinan ya. Nah, perjanjian perkawinan ini juga sering disebut perjanjian pranikah ya, karena dulu dalam undang-undang perkawinan aturannya memang dibuatnya sebelum menikah atau saat perkawinan itu berlangsung gitu ya. Artinya saat itu ketika prosesi perkawinan. Ketika di tengah-tengah perkawinan itu tidak bisa membuat perjanjian perkawinan lagi. Nah, namun dalam perjalanannya tidak sedikit pasangan-pasangan yang kemudian membuat perjanjian perkawinan gitu ya. Jadi ketika sebelum atau saat menikah belum tahu pentingnya perjanjian perkawinan, kemudian seiring jalannya perkawinan, si pasangan ini kemudian mereka merasa perlu untuk membuat perjanjian perkawinan, kemudian buatlah gitu ya. Walaupun undang-undang bilang itu hanya bisa di awal. Nah, kemudian suatu saat pasal ini digugat di Mahkamah Konstitusi. Kenapa pernah digugat gitu ya? Karena gini, misalkan ada pasangan perkawinan campuran, yang satu WNI, yang satu WNA. Pasangan perkawinan campuran ini yang WNI ya, walaupun dia WNI, ketika dia menikah dengan warga negara asing tidak ada perjanjian pisah harta, si WNI ini tidak bisa dapat hak milik, ya, tidak bisa punya hak milik atas tanah di Indonesia. Nah, makanya beberapa pasangan perkawinan campuran dulu ketika menikah mungkin belum tahu pentingnya perjanjian perkawinan, kemudian di tengah-tengah baru tahu ternyata itu penting gitu ya. Nah, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan interpretasi baru ya terhadap aturan mengenai perjanjian perkawinan. Jadi perjanjian perkawinan itu bisa dibuat selama perkawinan. Nah, yang tidak kalah penting dari ketentuan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan perlu dilengkapi juga dengan inventaris hartanya, gitu ya. Apa saja kemudian yang menjadi harta pribadi suami, apa saja yang menjadi harta pribadi istri. Kalau barangnya itu merupakan barang terdaftar, mungkin jelas ya siapa pemiliknya, karena pemiliknya pasti akan tercantum dalam surat kepemilikan dan itu tuh terdaftar. Yang susah itu ketika asetnya merupakan benda-benda yang tidak terdaftar, benda bergerak tidak terdaftar. Nah, ini kan susah ya. Maka sebaiknya memang suami dan istri ini ketika akan atau dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan hendaknya ya melakukan inventarisasi harta benda mereka ya. Karena misalkan ya suatu saat terjadi bubarnya perkawinan, baik itu karena perceraian, supaya nanti settlementnya juga tidak berlarut-larut gitu ya, tidak terjadi sengketa yang berlarut-larut. Jika ada inventaris harta yang rapi dan disepakati oleh keduanya, maka akan lebih mempermudah penyelesaiannya. Oke, begitu saja materi mengenai harta perkawinan. Semoga bermanfaat.